Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Jalur Promosi dan Pemindahan Karyawan. Adapun saya sebagai moderator atas nama Arsyad dan teman saya Fitriana dan Amelia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan teman kelompok saya untuk membacakan materinya. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitriana sebagai pemateri pertama. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian promosi. Apa sih itu promosi? Promosi adalah proses kegiatan pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi. Jalur promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintah maupun non-pemerintah atau swasta. Promosi merupakan kesempatan untuk berkembang dan maju yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau lebih semangat dalam melakukan sesuatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi ataupun di perusahaan. Demosi adalah penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasa dikarenakan keteledoran dalam bekerja. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dalam promosi. Yang terdiri atas 3, diantaranya yaitu pengalaman. Banyaknya pengalaman seseorang karyawan seringkali dipakai sebagai salah satu syarat untuk promosi. Dengan pengalaman dapat menambah kemampuan yang lebih tinggi, ide yang lebih banyak, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu tingkat pendidikan. Sebagian ada perusahaan yang mensyaratkan minimal pendidikan untuk dapat dipromosikan pada jabatan tertentu. Yang ketiga, yaitu loyalitas. Loyalitas terhadap perusahaan merupakan syarat penting yang sering dipakai untuk promosi. Karena dengan loyalitas yang tinggi dapat diharapkan adanya tanggung jawab yang lebih besar. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan promosi dari luar dan dalam perusahaan. Adapun kelebihan dan kelemahan promosi dari dalam dan luar perusahaan. Kelebihan promosi dari dalam perusahaan yaitu moral karyawan cenderung dapat ditingkatkan. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang lingkungan cenderung lebih baik. Loyalitas terhadap perusahaan cenderung lebih dapat diharapkan. Data-data identitas cenderung lebih dapat diketahui kebenarannya. Kelebihan promosi dari luar perusahaan, yaitu yang pertama, ide-ide baru cenderung lebih dapat diharapkan. Yang kedua, kewibawaan cenderung akan lebih baik. Yang ketiga, cenderung untuk dapat memperoleh orang yang paling tepat. Adapun kelemahan promosi dari luar dan dalam perusahaan yaitu sebagai berikut. Kelemahan promosi dari dalam perusahaan yaitu 1. Cenderung sulit memperoleh ide-ide baru yang gemilang. 2. Kemungkinan promosi yang dilakukan lebih ditekankan pada like dan dislike daripada bakat dan kemampuan. Yang ketiga, yaitu kemungkinan promosi yang dilakukan adalah dipaksakan. Nah, selanjutnya promosi dari luar perusahaan. 1. Yaitu mempunyai kecenderungan untuk menurunkan moral pegawai perusahaan. Yang kedua yaitu loyalitas pejabat yang bersangkutan sulit diharapkan. Yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan tentang lingkungan perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan akibat dari promosi dari dalam pemisahan. Misalnya yaitu kesalahan dalam promosi. Bentuk kesalahan ini menyangkut faktor-faktor subjektif dalam penilaian siapa yang perlu dipromosikan. Apalagi jika calon yang hendak dipromosikan pandai mendekat pada atasan.
Yang kedua itu rasa iri hati. Meskipun promosi yang dilakukan sudah bersifat objektif, tetapi kemungkinan hal ini tetap dirasakan sebagai kurangnya objektif oleh karyawan yang kebetulan belum mendapatkan kesempatan promosi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan promosi yang dipaksakan. Nah, di sini menjelaskan bahwa kemungkinan karyawan yang dipromosikan merupakan pilihan yang terbaik, yang mungkin dilakukan atau yang mungkin yang paling tepat. Akan tetapi, sebenarnya karyawan tersebut belum memenuhi syarat minimal untuk dipromosikan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai pemindahan karyawan yang akan dibawakan oleh teman kelompok saya atas nama Amelia. Baiklah, saya Amelia sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang pemindahan karyawan. Yang pertama itu kehendak perusahaan adalah pemindahan karena keinginan perusahaan dapat terjadi karena dua sebab. Sebab pertama adalah untuk menjamin bahwa kepercayaan pegawai mereka tidak akan diberhentikan karena kekurangan kecakapan dan jabatan yang lama. Yang kedua yaitu dasar pemindahan adalah karyawan yang bersangkutan pemindahan yang didasarkan atas keinginan pegawai pada umumnya hanya merupakan pemindahan jabatan yang sama. Alasan pemindahan tersebut misalnya, pegawai tersebut merasa kurang tepat pada jabatannya atau kurang bisa kerjasama dengan kawan-kawan sepekerjaan atau dengan atasan langsungnya. Pemindahan pegawai karena keinginan perusahaan dapat terjadi sebagai berikut. 1. Kebutuhan untuk menyesuaikan sementara misalnya seseorang tidak masuk kerja. Kedua, mengatasi keadaan darurat karena fluktuasi volume pekerjaan. Ketiga, kebutuhan latihan, misalnya rotasi jabatan. Keempat, kebutuhan peluang pekerja. Pentingnya pemindahan dan promosi. Yang pertama, pemeliharaan dalam semangat serta motivasi kerja anggota. Yang kedua, dinamisasi organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis pemindahan. Pemindahan yang didasarkan atas unit aktivitas meliputi 1. Pemindahan antar seksi, 2. Pemindahan antar bagian, 3. Pemindahan antar perusahaan. Kemudian, pemindahan yang didasarkan atas maksud atau tujuan meliputi 1. Production transfer adalah pemindahan pegawai dalam jabatan yang sama dalam lingkungan produksi yang berbeda karena dalam lingkungan produksi pertama. Kedua, replacement transfer adalah menempatkan pegawai yang telah lama masa dinasnya kepada jabatan yang sama departemen yang lain untuk menggantikan pegawai yang masih sedikit masa dinasnya dan diberhentikan. Ketiga, versatility transfer. Pemindahan ini bertujuan agar pegawai yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan dalam berbagai lapangan. Keempat, shift transfer, yaitu pemindahan pegawai dari proyek ke proyek yang lain. Misalnya, seorang pegawai dipindahkan dari proyek siang ke proyek malam. Kelima, remedial transfer, yaitu perpindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain atau ke jabatan sama dalam departemen yang lain agar dapat bekerja sama dengan teman-temannya atau atasannya. Kemudian pindahan batas dasar lamanya memangku jabatan baru. Pertama, temporary transfer berarti pemindahan sementara, yaitu baik pegawai yang bersangkutan maupun perusahaan bermaksud memindahkannya kembali ke jabatan semula. Yang kedua, permanent transfer, yaitu perpindahan pegawai untuk memangku jabatan yang baru untuk waktu selama-lamanya sampai bila tiba waktunya pegawai tersebut dipindahkan ke jabatan lain, baik karena promosi atau sebab-sebab yang lain. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok kami. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang tadi dibacakan teman kelompok saya.
Rencana promosi pemindahan. Member 1. Hubungan horizontal dan vertikal dari masing-masing jabatan seorang karyawan yang hendak dipindahkan atau dipromosikan tidak boleh ditempatkan pada sembarang jabatan. Nomor 2. Penulisan kecakapan pegawai. Apabila hubungan vertikal dan horizontal telah ditetapkan, maka untuk menentukan calon siapa yang akan dipromosikan atau dipindahkan ke jabatan yang lowong, harus diadakan penilaian kecakapan pegawai-pegawai tersebut. Nomor 3. Ramalan lowongan dan data pegawai berkaitan dengan ramalan lowongan pekerjaan pada suatu perusahaan. Terdapat 2 cara penetapan. Cara penetapan ramalan lowongan. Cara yang pertama adalah dengan terlebih dahulu mendapatkan data turnover pegawai dan kemudian menentukan proyek-proyek yang diharapkan dibuka. Dengan cara demikian dapat ditentukan besarnya lowongan yang mungkin dibuka pada waktu yang akan datang. Misalnya, dalam suatu perusahaan terdapat 250 orang dan turnover pegawai adalah 10%. Dan cara yang kedua, ramalan lowongan pekerjaan. Suatu perusahaan ditetapkan dengan membuat skema organisasi tentang umur pegawai. Pada skema organisasi dipakai jenis warna tertentu untuk menunjukkan umur dari pejabat. Misalnya, pegawai yang berumur di bawah 20 tahun diberi warna kuning. Kelompok pegawai yang berumur antara 20 sampai 30 tahun diberi warna hijau. Dan pegawai yang berumur antara 30 sampai 45 diberi warna biru, dan pegawai yang berumur 45 tahun atau lebih dikelompokkan dan diberi warna merah. Baiklah, inilah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, latihan adalah aktivitas organisasi untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan, kecakapan, keterampilan atau sikap dan tingkah laku karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ada beberapa tujuan diadakannya latihan pegawai kantor, di antaranya yaitu bekerja lebih efisien, mengurangi turnover pegawai, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan hasil kinerja pegawai. Promosi adalah pemindahan jabatan yang lebih tinggi dan kenaikan jabatan yang disertai dengan perubahan status, kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar. Tujuan diadakannya promosi adalah mempertinggi semangat kerja, menjamin stabilitas pegawai, realisasi untuk mengembangkan pegawai. Pemindahan atau lebih dikenal dengan mutasi adalah proses pemindahan jabatan dari satu jabatan ke jabatan lain yang sederajat. Pemindahan karyawan biasanya bertujuan untuk menempatkan karyawan pada tempat yang setepatnya agar pegawai yang bersangkutan mendapatkan kepuasan kerja yang tinggi sehingga dapat memberikan prestasi yang maksimal. Saran: dalam mengadakan pelatihan pegawai, sebaiknya suatu kantor atau perusahaan harus merencanakan secara matang agar latihan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam mengadakan promosi, suatu kantor harus benar-benar memperhatikan syarat-syarat promosi agar nantinya setelah orang yang dipromosikan tersebut menempati jabatan baru dapat menjalankan tugas dengan baik. Ya, mungkin itulah dari kelompok kami. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.